Pakai Oktomobile, bebas biaya transfer antar bank. Beneran untung. Kerennya lagi, ubah cicilan kartu juga bisa. Beneran keren. Oktomobile, banyak bisanya, bisa semaunya. Download sekarang.
buka mata dan pilih yang terbaik untuk kita. Pilihan yang terus menciptakan banyak manfaat. Dan dibangun dari kejujuran. Pilihan yang mengerti semua kebutuhan. Agar kita tak salah ambil langkah. Dimulai dari berbagi, menuai sejuta kebaikan. Saatnya memilih yang lebih baik. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para kami people semua, selamat pagi teman-teman dari CIMB Niaga juga, ada Mbak Sasha, ada teman-teman kami people, ada yang di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih banyak sudah bergabung di acara bincang santai kami bersama Mbak Dian dan CIMB Niaga Syariah tentunya, yaitu A Guide to an Effortless Halal Lifestyle with Many Opportunities. Nah, di sini acara hari ini tuh kita bincang santai aja bersama teman-teman semua. Kita sharing knowledge, kita saling berbagi pengalaman. Dan nanti ada Mbak Dian. Nah, Mbak Dian Widayanti ini adalah seorang halal practitioner yang beliau menjalankan bisnis bernama Eat Ever dan beliau sangat concern dengan halal lifestyle dari semuanya. Nah, nanti di ujung kita juga akan berbincang nih dengan Mbak Sasha dari CIMB Niaga Syariah. Aku yakin banyak juga mungkin ya di sini teman-teman yang belum terlalu paham, belum terlalu mengerti what's the difference sih antara konven syariah, terus nanti kok ada yang dibilang kartu kredit juga sih, kalau nabung di sana apa sih bedanya, apa sih udah yang karena kita kan to be honest kita di Indonesia pun sebenarnya a long time tuh terbiasa dengan yang konvensional ya Mbak gitu. Nah tapi sebelum ke sana ini tuh banyak banget benefit hari ini kalau yang pada ikutan. Salah satunya adalah nanti kalian akan dikontak langsung dengan oleh tim dari CIMB Niaga punya fast track untuk bisa jadi pemegang syariah card ya Mbak kalau ngomongnya. Soalnya nanti kalau aku ngomong kartu kredit tuh orang agak ini syariah tapi kok kartu kredit tuh kayaknya agak membingungkan pasti ya. Nah itu akan kontak langsung. Jadi teman-teman kalau yang dikontak langsung sama tim CIMB Niaga tolong jangan di reject karena itu kesempatan fast track langsung untuk dapat, karena nanti itu kita punya promo-promo yang cuman ada di kami dan CIMB Niaga, yaitu diskon 250.000 dengan minimum pembelian 1 juta rupiah di
store kami yang di PIM yang baru, udah pada datang belum tuh? Nah, itu khusus untuk pengguna dari kartu kredit atau syariah card dari CIMB Niaga Syariah, periodenya dari tanggal 10 sampai 17 April. Diskon 100.000 langsung dengan minimum pembelian 800.000 di seluruh cabangnya kami. Untuk transaksi juga menggunakan dari syariah card selama bulan Ramadan. Terus ada lagi diskon 250.000 dengan minimum pembelian 1 juta di seluruh cabangnya kami menggunakan syariah card di tanggal 7 sampai 9 Mei menjelang Lebaran. Nah, itu pas banget loh, ini pas banget dimana kami tuh ngeluarin banyak banget nih koleksi Lebaran dan puasa ini. Jadi ya walaupun kita di rumah aja kayak, tapi kan Lebaran atau nanti kan ada mungkin buka puasa online, jadi tetap cantik, tetap wangi dan tetap keren gitu. Nah, katanya nih Mbak, sebelum kita mulai ada pemanasan dulu. Kuisnya gampang katanya. Boleh ya, siap-siap ya teman-teman. Ini kuisnya ada hadiah dari CIMB Niaga, ada dari kami juga. Nanti pasti ada kuis lagi dan hadiahnya ada dari CIMB Niaga dan dari kami. Ini karena pertanyaannya spesifik tentang CIMB Niaga, boleh langsung siap-siap googling kali atau dari Instagramnya CIMB. Oke ya, siap-siap ya teman-teman. Pertanyaannya adalah, siapa nama direktur utama dari CIMB Niaga Syariah? Ayo dong jawab di kolom chat. Siapa? Ini ada hadiahnya dari CIMB Niaga Syariah. Siapakah nama direktur CIMB Niaga Syariah? Langsung. Waduh, belum betul Mbak. Niaga Syariah. CIMB Niaga Syariah ya. Jangan kebalik loh. Sekarang kita bersama CIMB Niaga Syariah. Ini jawabannya apa contekan aku yang salah? Coba apa Mbak Sasha bisa? Mbak Sasha coba itu jawabannya udah benar belum ya? Kayaknya belum. Ya, seperti clue dari Mbak Tia ya. Udah ada jawaban yang benar sih ini. Udah masuk nih jawaban. Udah masuk. Oke, udah masuk. Itu yang pertama yang lengkap ya. Aku ambil yang tadi jawab dengan nama lengkap, yaitu Mbak Rininta. Betul, namanya Bapak Panji Jayanegara. Oke, terima kasih Mbak Rininta. Nanti akan dihubungi oleh tim kami ya. Lalu nih selanjutnya, kita langsung masuk ke acara utamanya, yaitu kita akan mendengarkan langsung dari penjelasan atau bincang sedikit, diskusi sedikit dari Mbak Dian Widayanti. Halo, selamat pagi Mbak Dian. Ini Mbak Dian tadi yang aku bilang belum unmute dulu Mbak Dian. Oke, bisa di-unmute Mas Mbak Diannya. Oke, Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah teman-teman nih aku perkenalkan Mbak Dian. Mbak Dian ini adalah seorang halal practitioner, tapi kalau aku lihat Mbak Dian ini lulusannya engineer. Apa itu? Iya, industrial engineer bukan? Bener kan? Jadi aku kuliah, emang kalau di teknik industri kan kita juga kayak belajar bisnis manufaktur gitu-gitu kan. Habis itu kita bikin catering, habis itu lama-lama jadi tertarik sama halal lifestyle itu gitu. Dan emang wajib kan sebagai muslim. Ternyata ya semua itu pasti bisa ada jalannya untuk jadi halal lifestyle itu ya. Tanpa panjang lebar, mari kita lihat dulu presentasi dari Mbak Dian. What is the halal lifestyle from Mbak Dian? Silakan. Oke. Sudah mulai di share screen? Bisa. Ini aku manggilnya apa nih? Kami people atau apa? Kami people. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kami people. Terima kasih sudah meluangkan waktu di pagi ini. Insya Allah hari ini kita akan sharing tentang halal lifestyle. Mungkin kalau kita dengar halal tuh kayak
ya udah gitu kan, ya semua di sekitar kita tuh halal. Tapi ini aku mau memberikan sebuah kejutan kalau ternyata tuh di sekitar kita tuh banyak yang nggak halal. Dan di sini mungkin teman-teman ada, mungkin yang follow aku udah tahu gitu ya, aku suka sharing mengenai halal lifestyle. Tapi mungkin bagi orang yang belum kenal, takutnya agak sedikit shock aja kalau ternyata diberikan fakta-fakta bahwa banyak loh di sekitar kita itu yang ternyata tuh tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan kita sebagai Muslim kan memang memiliki kewajiban ya untuk hidup halal. Supaya apa? Supaya hidup kita insya Allah barokah dan hidup kita insya Allah selalu tenang gitu ya, tenang dalam artian lahir batin gitu, supaya karena sesuatu yang haram jika kita terbiasa dengan hal itu kan tentu aja nggak baik untuk hidup kita ataupun tubuh kita gitu. Next. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Dian Widayanti, biasa dipanggil Dian. Di sini aku sih sebenarnya punya bisnis yaitu Eat Ever. Eat Ever adalah salah satu halal catering platform yang kita dirikan kurang lebih 3 tahun yang lalu. Memang belum terlalu lama. Dan sebelumnya saya dari Industrial Engineering, dari Teknik Industri dari Universitas Indonesia. Dan sejak punya Eat Ever jadi banyak tahu fakta-fakta halal di sekitar kita yang ternyata banyak gak halal, dan sejak itu aku berusaha untuk share ke halayak umum, halayak gitu ya, ke orang-orang tentang ini loh, ternyata di sekitar kita tuh masih banyak yang gak halal. Cuma karena kita kebanyakan di Indonesia itu 90% adalah beragama Islam, jadi kita tuh terlalu husnuzon sih bagus ya, kita berprasangka baik, tapi kita juga harus tahu diri, melihat fakta-fakta yang ada di sekitar kita supaya hidup kita lebih berkah insya Allah. Jadi sebenarnya apa sih halal lifestyle itu? Mungkin kalau teman-teman ada yang punya gambaran boleh ditulis juga di kolom chat. Aku pengen tahu juga sih kira-kira apa sih yang teman-teman tangkap, dan apa sih sebenarnya ekspektasi teman-teman ikut dalam webinar pagi ini tentang halal lifestyle. Boleh nih kalau ada di chat, aku bisa tahu teman-teman kira-kira apa sih tanggapannya tentang halal lifestyle. Nah, kalau dari aku sendiri, halal lifestyle itu menurut aku luas banget. Mulai dari yang paling dekat sama hidup kita, yaitu dari segi makanan. Karena kalau makanan itu kan ya kita sehari minimal banget makan 3 kali sehari, belum lagi cemilan dan lain sebagainya kan, dan itu sudah jadi, kalau udah masuk ke tubuh kita itu akan jadi darah dalam tubuh kita gitu kan. Nah, terus ada lagi nih yang perlu dijaga kehalalannya, itu makeup dan skincare. Karena kita kan sholat ya, sebagai muslim kita juga harus memastikan ketika kita sholat, kita berwudu untuk bersuci, tidak ada bahan najis yang terkena di tubuh kita. Seringkali kita tuh kayak nggak peduli sama kita mau pakai lotion apa, kita nggak mau pakai make up seperti apa, padahal campaign-nya make up halal di Indonesia kayak Wardah itu menurut aku itu adalah positioning yang tepat, karena sebagai muslim itu kita tuh butuh loh kayak sholat yakin dalam keadaan halal sehingga kita bebas dari suci dan juga najis. Ini ada jawaban nih dari apa yang kita makan, apa yang kita gunakan halal, ini relate banget sama yang kita bahas insya Allah hari ini. Makeup dan skincare, terus fashion. Teman-teman mungkin akan kaget kenapa ada fashion yang nggak halal, nanti insya Allah akan dibahas sedikit gitu ya. Terus farmasi dari segi obat-obatan, mungkin kita kalau terima obat kadang-kadang ini obat ini ampuh, kita tuh langsung kayak auto coba, padahal sebenarnya sebagai muslim kita harus telaah dulu apakah ini sebenarnya halal atau enggak sih dikonsumsi sama muslim. Dan yang terakhir adalah finance, gimana halal itu nggak cuma soal apa yang masuk ke tubuh kita dan apa yang kita gunakan, tapi bagaimana kita mendapatkan rezeki tersebut dan kita mengelolanya supaya rezeki itu menjadi barokah untuk kita. Dan kalau mungkin teman-teman kenal yang namanya riba gitu kan, kita tuh udah biasa kayak di Indonesia tuh kebiasa dengan bank konvensional yang mungkin pasti ada bunganya. Nah itu gimana caranya kita sedikit demi sedikit shifting ke halal lifestyle tersebut. Nah oke, next. Nah, pertama kita bahas soal makanan ya, karena makanan itu kan paling dekat hubungannya sama tubuh kita. Makanan kan adalah sesuatu yang sangat fundamental ya. Kita tiap hari harus makan, dan gimana sih ternyata makanan tersebut bisa berpengaruh dengan keberkahan hidup kita. Next.
Nah, ini aku cerita sedikit. Kenapa tiba-tiba aku bisa fokus ke halal lifestyle? Jadi awalnya tuh aku punya bisnis catering ini, catering Eat Ever. Nah, ini tuh yang kami harapkan menjadi solusi untuk halal catering yang ada di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata pas aku masuk di dunia catering ini banyak sekali pas kita tahu supplier yang kita misalnya mau ngejar ke yang middle up gitu ya, supplier yang ternyata tuh pas aku cek dulu kan kalau kita punya bisnis sendiri kita pasti dari awal ngerjain semuanya A to Z gitu kan. Terus pas aku cek, loh kok suppliernya ini ada alkoholnya. Terus pas aku cek ini, loh ini kan arak gitu. Sedangkan waktu itu tuh kita bekerja sama chef ya. Chef itu bilang, oh tapi hotel, adalah salah satu hotel bintang 5. Di hotel saya dulu pakai ini kok. Terus saya cek, oh tapi kita nggak bisa pakai ini, soalnya ini ada alkohol. Jadi waktu itu lumayan ya, aku tuh dulu sampai kayak begadang-begadang buat kayak nyariin replacement dari bahan-bahan yang tidak halal tersebut. Karena ternyata banyak sekali ya kalau kita lihat yang restoran-restoran fancy atau mungkin restoran-restoran internasional itu tuh rata-rata masih menggunakan alkohol dan itu dianggap biasa aja. Mereka menganggap kayak ya udah sih kan cuma sedikit nggak mabuk. Padahal yang namanya khamar atau minuman memabukkan itu walaupun cuma setetes itu tetap tidak halal. Jadi sayang banget kan kalau ibadah kita nggak keterima cuma gara-gara setetes alkohol doang nih yang sebenarnya ujung-ujungnya jadi kotoran juga kan dari tubuh kita, tapi ternyata itu mempengaruhi doa kita tidak jadi tertolak dan segala macam. Dan aku juga pernah nonton kajian gitu ya, Masya Allah banget itu diceritakan kalau efeknya makanan yang tidak halal ketika sudah di tubuh kita itu memang sih dia analoginya gini, menarik nih dari Habib Novel. Dia bilang, ya gini analoginya, misalnya ada ibu-ibu nih, dia minum racun tikus. Terus dia bilang dia nggak tahu itu isinya racun tikus, tapi dia minum aja. Dosa nggak? Enggak. Kan dia nggak tahu. Tapi efeknya tetap ada. Dia tetap mati keracunan. Sama kayak makanan halal, makanan tidak halal masuk ke tubuh kita, doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu benar-benar wow, berarti kita tuh sering kali meremehkan kan. Kita Islam tuh mudah. Islam itu mudah tapi tidak untuk dimudah-mudahkan. Nah, ini yang akhirnya membuat aku kayak semangat untuk sharing ke teman-teman semua apa sih sebenarnya yang membuat makanan-makanan itu banyak yang gak halal di sekitar kita. Next. Nih, ini adalah salah satu mispersepsi yang sering kali kita lihat. Sering kan kita nemu kayak restoran masang label no pork no lard. Padahal sebenarnya no pork no lard itu artinya apa sih? No pork no lard itu artinya tidak ada babi dan tidak ada minyak babi. Tapi sering kali dianalogikan, oh no pork no lard itu berarti halal. Padahal no pork no lard bukan berarti halal. Kenapa nggak restoran tersebut tulis halal aja sekalian kalau memang tujuannya adalah menyasar ke muslim? Nyatanya orang-orang di kita itu ngelihat ada yang jilbaban, restoran sushi, ada yang berjilbaban, terus kita otomatis masuk. Lihat mbak-mbak yang jualan pakai jilbab, ada ya salah satu restoran ramen di GI atau di kota Casablanca gitu ya, aku lupa. Dia tuh jelas-jelas mbaknya tuh pakai hijab, tapi menunya itu jelas-jelas tidak halal. Dan itu kan sangat disayangkan ya, ketika kita melihat suatu restoran itu halal atau tidak hanya berdasarkan dari siapa yang datang dan siapa yang makan. Kita nggak benar-benar pelajarin apakah restoran tersebut halal atau enggak. Kayak gitu, jadi kita tuh sering kali terkecoh no pork no lard, padahal halal itu luas sekali, tidak hanya segala babi dan segala turunannya, tapi alkohol, arak masak, terusnya gochujang yang beralkohol, segala macam, itu perlu kita kaji lagi, apakah sebenarnya makanan ini benar halal atau enggak, kecuali teman-teman memang mau menggadaikan ibadahnya hanya untuk makanan aja. Cuma kan sayang banget ya, kita sebagai muslim juga diwajibkan untuk mengkonsumsi yang halal. That's why it's the importance of living in halal lifestyle. Next. Nih, mungkin mau share sedikit apa sih yang membuat restoran-restoran atau suatu masakan itu nggak jadi halal. Contohnya Japanese food. Teman-teman kalau pergi ke Jepang udah dijamin mereka rata-rata pakai mirin, sake, dan juga soinya beralkohol. Di Indonesia gimana? Aku udah confirm juga ke beberapa restoran. Aku tuh suka nanya ke satu restoran gitu ya. Terus pas aku tanya, nanyanya nggak kayak kalau kita nanya gini, restoran di sini halal nggak? Oh iya kita halal kok. Oh iya tapi pakai mirin sama sake nggak? Iya kita pakai mirin sama sake. Itu dia, jadi kayak sayang banget orang Indonesia tuh menganggap kalau
halal, ya udah halal aja, semua makan itu halal asal nggak ada babi. Tapi ketika ditanya pakai mirin atau sake, ternyata mereka pakai. Berarti apa? Mirin itu adalah minuman beralkohol yang sebenarnya dijadikan untuk dalam masakan Jepang, sama halnya dengan sake. Jadi itu tuh sebenarnya tetap tidak halal kayak gitu. Nah, percaya nggak percaya, hampir di seluruh sushi yang ada di Jakarta itu memang masih menggunakan mirin dan sake. Mungkin teman-teman bisa tanya langsung sendiri ya, kalau memang nggak percaya, tanya ke orangnya. Aku juga pernah nulis ya beberapa restoran yang memang aku tanya langsung dan dia confirm, aku screenshot dan teman-teman bisa cek sendiri contoh-contoh restorannya, tapi bisa aku bilang hampir semua restoran Jepang itu menggunakan itu, kecuali yang memang sudah halal MUI. Kalau dia emang udah halal MUI itu udah jadi nilai plus banget. Contohnya kayak Sushite lah, Tom Sushi lah, kemudian ada Sushi Bar yang memang dia sudah punya halal MUI. Di luar dari itu, jika dia tidak punya halal MUI, coba tanyain deh dia pakai mirin, sake, atau soyu beralkohol atau enggak. Untuk soyu, memang di Indonesia ini sudah banyak sekali soyu yang tidak beralkohol dan dia sudah halal. Tapi kalau dia biasanya impor, itu biasanya teman-teman bisa cek di ingredientsnya itu ada alkoholnya gitu. Next. Nah, Chinese foods ini juga sangat tricky dan ini sangat populer di kalangan followers aku karena ada yang namanya angciu. Jadi angciu ini adalah sebuah fermentasi dari sari tape yang alkoholnya itu sangat tinggi dan bahkan MUI udah bikin fatwa kalau angciu ini haram. Tapi coba perhatiin di kaki 5 banyak banget yang ada botol ini, botol angciu si merah ini. Teman-teman bisa cek ya. Misalnya lagi jalan ke seafood kaki 5 atau nasi goreng kaki 5, mie goreng kaki 5, aku menemukan banyak banget yang pakai ini. Sayangnya, ini juga ada di artikel ya. Kalau memang banyak sekali penjual yang menutupi botol tersebut sehingga botol tersebut nggak kelihatan seperti angciu gitu. Pernah banyak banget yang bilang padahal muslim Pak Haji tapi jualnya pakai angciu. Sebenarnya bukan karena mereka menawarkan yang haram, enggak, menurut aku sih enggak kayak gitu, tapi lebih karena mereka mungkin belum teredukasi tentang angciu ini sebenarnya haram loh, udah ada fatwa dari MUI yang bilang ini haram loh. Jadi belum ada yang tahu kalau ini tuh haram gitu. Karena kan label haram belum ada ya, label halal udah banyak, label haram belum ada. That's why perlu hati-hati nih sama si angciu yang memang ini udah terkenal banget di kalangan kaki 5 sampai bintang 5 gitu. Mungkin teman-teman bisa cross check sendiri kalau lagi jalan-jalan ke kaki 5-an, seafood atau nasi goreng ada botol ini atau enggak. Terus yang kedua arak. Angciu ini adalah salah satu jenis arak, tapi sebenarnya arak itu banyak banget. Jadi kalau teman-teman suka sama masakan Chinese, perlu hati-hati nih, karena arak itu ada arak merah, ada arak putih, ada arak hitam, banyak banget, dan semuanya adalah haram, karena dia mengandung alkohol yang sangat tinggi. Kemudian ada Chinese sauce juga. Chinese sauce itu teman-teman juga perlu telaah lagi nih, karena banyak sekali yang tricky. Kadang-kadang di dalam ingredientsnya itu nggak tertulis alkohol, tapi karena dia fermentasi dan setelah dicek di lab MUI itu difatwakan haram. Nah, ini yang kita perlu hati-hati ketika kita jajan di kaki 5 ataupun di bintang 5. Ini bukan berarti kita nggak boleh makan sama sekali, tapi kita perlu loh mempelajari titik kritisnya. Titik kritis itu apa? Titik kritis itu semacam apa sih yang berpotensi membuat suatu makanan itu nggak halal. Misalnya kayak masakan Jepang tadi yang bikin nggak halal itu adalah mirin, sake, soyu beralkohol, Chinese food, angciu. Jadi setiap teman-teman nanya, jangan hanya sekedar Mas di sini halal nggak kayak gitu, tapi lebih tanya di sini pakai angciu atau arak masak nggak sesuai sama kategori makanan yang pengen teman-teman beli. Kalau masakan Jepang tanya apakah pakai mirin, sake dan juga soyu beralkohol gitu. Jadi benar-benar nanya itu spesifik karena banyak juga pelayan-pelayan yang nggak ngerti kalau ternyata tuh itu tuh nggak halal gitu. Bahkan pelayan itu nggak tahu. Ada salah satu restoran Jepang yang ditanya, di sini pakai mirin nggak? Hah, apa tuh mirin? Dia kan nggak ngerti ya mirin itu apa ya. Oh ya, coba ditanya ke orang lainnya, ke chefnya kalau nggak salah waktu itu ya. Terus apa dari waitlist yang kedua? Oh ya kita pakai, tapi ya semua sushi ya pakai mirin lah kak. Hari gini mana ada barang-barang kita kan impor semua kayak gitu. Jadi itu tuh udah jadi hal yang sangat sepele karena merasa semua sushi ya pakai itu. Padahal sih kalau kita mau korbanin rasa, ya bisa kok sushi, buktinya banyak kan restoran, nggak banyak sih, beberapa restoran sushi yang memang sudah halal certified dan biasanya memang sih katanya yang namanya bahan haram itu pasti replacementnya akan beda rasanya, tapi ya it's okay nggak sih kita sebagai muslim mengurangi rasa itu sedikit ya, karena hadiahnya kan juga
bukan kipas angin gitu ya. Kita kan di sini kan mengincar keberkahan dalam hidup kita dan juga mengincar surganya Allah. Walaupun saya sendiri di sini belum sempurna, cuma di sini pengen kasih tahu loh kalau ternyata fakta-fakta yang ada di Indonesia ya seperti itu. Kita belum begitu aware dengan makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Next. Nah, ini adalah bakery, cake, dan juga dessert. Ini teman-teman perlu pelajarin, ini ada yang namanya rum atau biasanya kalau aslinya sebenarnya panggilnya ram gitu ya. Ram ini adalah salah satu minuman beralkohol, sama seperti wine. Kalau di luar negeri itu ram itu benar-benar diminum. Kalau di Indonesia di luar negeri juga bisa sih dimasukin dalam campuran kue. Nah, di Indonesia bahkan resep nenek-nenek pun pakai ram gitu. Kadang suka ada yang cerita kan, oh nenek saya kasih resep turun-menurun pakai ram tuh, ya itu nggak halal neng gitu. Jadi banyak yang suka ketwist gitu ya, ngerasa yang penting nggak mabuk, padahal nggak kayak gitu. Walaupun setetes kalau dia kategorinya adalah minuman beralkohol ya tetap nggak halal. Terus ada yang namanya ram essence. Nah ada juga ram essence itu dia sering bilang kalau kita nanya, Mbak di sini pakai ram nggak? Iya kita pakai ram, tapi pakai ram essence aja kok. Sama aja, karena ram essence itu ada dua sih, ada yang dia ada alkohol dan ada nggak ada alkohol. Tapi dari MUI itu sendiri bilang mau itu ram asli ataupun ram essence itu tetap tidak halal, karena istilahnya gini. Misalnya suatu produk ada namanya keripik babi, tapi keripik babinya itu misalnya hanya dari kunyit, ketumbar, bawang putih, tapi karena rasanya mirip babi dinamain keripik babi. Boleh nggak? Nggak boleh, karena kita nggak boleh menyamakan sesuatu dengan yang haram. Nah itu juga yang ada di fatwa MUI, dikatakan kita nggak boleh menyamakan sesuatu dengan yang haram, karena membuat kita jadi jatuh cinta sama sesuatu yang haram. Mungkin awalnya kita cuma tertarik coba yang 0% alkohol, terus lama-lama jadi yang ram beneran. Nah itu kan sebenarnya nggak boleh. Nah MUI benar-benar menjaga sehingga tidak boleh tuh namanya ada bir halal. Kita tahu kan ada bir 0% alkohol, wine 0% alkohol, ram 0% alkohol, itu sama aja, itu tetap tidak halal. Nah kemudian titik kritis berikutnya adalah gelatin. Gelatin mungkin di Indonesia ini sudah banyak yang halal ya, tapi kalau kita keluar negeri atau kita ngambil gelatin yang impor, itu gelatin produksi yang ada di dunia itu kebanyakan source-nya adalah babi. Kenapa? Karena memang harganya paling murah. Bisa dikatakan lebih dari 80%-nya source-nya adalah babi. Dan gelatin itu seperti apa? Gelatin itu dia tuh bentuknya untuk kue-kue supaya agak kenyal-kenyal. Biasanya kalau di marshmallow gitu ya teman-teman, kalau keluar negeri akan ketemu deh di ingredientsnya ada tulisan pork gelatin. Jadi marshmallow, abis itu kayak kue-kue yang shiny gitu, yang mengkilau itu biasanya mereka pakai gelatin. Terus ada emulsifier hewani. Ini juga case-nya kalau teman-teman keluar negeri lebih baik dihindarin emulsifier yang hewani. Ini aku bahas lebih detail di Instagram aku, di highlight-nya ada apa aja emulsifier yang sebenarnya harusnya kita avoid kalau kita lagi keluar negeri. Kalau di Indonesia memang sudah cukup relatively banyak yang sudah halal gitu ya emulsifier. Yang terakhir adalah vanilla extract. Vanilla extract ini adalah, tahu kan vanilla itu aslinya memang dia tuh kacang-kacangan atau dari tumbuhan gitu ya. Tapi ketika itu jadi cairan rata-rata itu adalah vanilla extract yang beralkohol dan itu sangat potensi tidak halal. Tapi ada juga memang vanilla extract yang tidak mengandung alkohol dan halal gitu. Karena vanila itu sendiri sebenarnya dia itu kan bahan alami ya, dia adalah tumbuh-tumbuhan kacang-kacangan gitu ya. Tapi memang sedemikian rupa diolah sehingga menjadi ekstrak cairan yang ternyata mengandung alkohol gitu. Next. Nah ini yang cukup ngetren di kalangan kita, itu coffee shop di sekitar kita itu sering banget loh jualan kopi rum, kopi ram, suram, susu rum, apalah pokoknya segala macam yang kopi-kopiannya itu ternyata dicampurin ram gitu. Ada regal, campur susu, campur ram. Banyak banget restoran coffee shop yang kekinian ya, yang tahu kan kok kopi susu sekarang yang banyak di sekitar kita lah ya, nggak sebut merek tapi teman-teman bisa cek sendiri dia punya menu ram atau enggak. Terus ada Kahlua juga dan juga ada Baileys. Seringkali orang-orang tuh bilang, iya kita ram essence kok 0% alkohol, padahal sama aja mau itu 0% alkohol kayak kalau itu judulnya ram tetap nggak boleh gitu. Dan MUI juga nggak pernah mengeluarkan ram yang bersertifikat halal, kecuali kadang-kadang dia mengeluarkan pengganti ram, misalnya ada sirup aroma atau apa, tapi itu bukan ram gitu. Jadi perlu hati-hati di sini karena coffee shop di sekitar kita itu udah banyak banget yang menggunakan ram tersebut. Next.
Oke, ini mau mempertegas lagi ke teman-teman semua, kalau haram ya haram, even if everyone's doing it. Maksudnya mau semua orang ngelakuin itu, kita melihat di semua toko pada berhijab tapi makannya ternyata nggak halal, ya itu tetap haram. Halal is halal walaupun cuma kamu sendirian yang menjalankan itu, karena itu cukup tegas ya. Kita juga bisa relate ke MUI, fatwa MUI, dia juga suka ngeluarin artikel, kita bisa baca-baca apakah sebenarnya suatu makanan halal atau enggak. Kita di Indonesia punya Majelis Ulama Indonesia yang memang bertanggung jawab untuk memberikan sertifikasi halal melalui LPPOM. Nah, itu harusnya kita pelajarin, bukan kita jadikan sebagai pajangan. Dulu sebelum aku belajar juga ngerasa ya udahlah sertifikat halal ya pajangan aja gitu. Sangat sayang kalau kita menjadikan sertifikat halal itu adalah sebagai pajangan, padahal it means a lot buat muslim. Next. Oke, kita udah bahas sedikit tentang makanan. Mungkin di sini nggak terlalu bahas dalam tentang makeup dan skincare, tapi perlu teman-teman tahu ketika kita sholat, kita perlu dalam keadaan suci dan bebas dari najis. Faktanya banyak juga makeup yang menggunakan sumber dari hewani. Sedangkan kalau hewani tidak hanya pork ya, kalau pork jelas najis. Tapi kalau hewan sapi dia tidak disembelih, itu jatuhnya adalah bangkai. Ketika itu bangkai, tahu kan bangkai itu adalah najis, sehingga kita nggak bisa pakai itu buat sholat kita. Terus sekarang tuh aku udah banyak nemu juga skincare dengan sake, dengan wine extract, dengan kolagen babi dan segala macam. Jadi kadang-kadang wine gitu-gitu tuh dijadikan sebuah ingredients buat skincare. Nah, teman-teman harus tetap aware aja kalau kita perlu loh dalam keadaan suci ketika kita berwudu, ketika kita sholat dan mengaji gitu. Next. Ini farmasi, banyak juga yang mungkin suka ini ya, kadang-kadang maaf kalau ada obat-obat Chinese gitu ya, kalau aku pernah lihat juga kalau ternyata Chinese kan juga menggunakan berbagai macam resource hewan yang sebenarnya tidak halal gitu ya. Terus kalau teman-teman biasa makan obat kayak gini yang digambar ini kan pil gitu ya, dia itu cangkangnya itu dibuat dari gelatin. Jadi ketika produk itu impor perlu diperhatikan lagi, ini gelatin yang halal atau enggak. Gelatin babi atau bukan, karena kebanyakan gelatin yang diproduksi di dunia adalah gelatin babi. Kalaupun dia sapi, dipastikan apakah penyembelihannya sesuai dengan syariat atau enggak. Makanya kalau obat pil kayak gini, baiknya pilih yang memang sudah halal MUI, jadinya kita juga sudah yakin kalau gelatin yang mereka gunakan adalah gelatin yang halal. Next. Nih, fashion. Mungkin pada kaget ya, apa sih kok fashion emangnya kenapa? Tahu nggak sih ternyata tuh fashion itu banyak juga yang terbuat dari kulit babi. Maksudnya ketika kita menyentuh kulit babi itu kan jadinya najis, balik lagi kayak gitu sih, jadinya najis. Nah, bagaimana kita mengenali kulit babi tersebut? Next. Nah, ini ada ininya ya, ada ininya hadisnya juga tentang penggunaan kulit babi dalam sepatu. Nah, ini biasanya kalau di kita ada tulisan pig skin lining, itu kayak dia terbuat dari kulit babi. Caranya lihatnya adalah dia biasa ada titik 3 gitu. Titik tiga rapat-rapat gitu, itu adalah ciri-ciri kulit babi. Di Indonesia alhamdulillahnya banyak ditulis kayak pig skin lining, tapi kalau teman-teman misalnya suka traveling gitu di luar negeri, kadang-kadang nggak ditulis kalau itu terbuat dari pig. Aku pernah ketemu di Eropa gitu ya, pas aku lihat aku udah pegang-pegang, ini kenapa 3-3? Oh, ini babi, ternyata salah. Jadi kita perlu hati-hati aja, kalau kita perlu tahu kalau ternyata ada loh sepatu yang dari babi, tas yang dari babi. Jadi kita dalam fashion pun kita perlu berhati-hati. Dan kayak hewan-hewan yang dilarang dalam agama itu kan hewan-hewan buas ya, seperti ular, kemudian harimau dan gitu-gitu. Itu pernah dibahas juga di sosial media Ustadz apa namanya? Ustadz Abdul Somad, dia pernah share juga tentang penggunaan kulit-kulit dari hewan buas yang dipakai untuk fashion. Itu sebenarnya nggak boleh. Gitu. Next. Oke, kita bahas tentang finance. Kalau kita bahas tentang finance, ini adalah salah satu hal lifestyle yang harus kita terapkan gitu kan. Karena apa yang kita makan itu kan semuanya berasal dari apa yang kita beli dengan uang. Uang itu kita hasilkan dari mana? Apakah kita terjerat riba di dalamnya atau tidak gitu kan? Jangan sampai kita ngasih makan buat keluarga ternyata dari rezeki yang tidak halal dan juga cara mengelola uang yang tidak halal. Karena kita ini terbiasa kan dengan kehidupan bank konvensional, menganggap bunga adalah bunga, padahal bunga itu adalah kata lain dari riba. Bunga itu adalah kata indah dari riba, padahal sebenarnya bunga itu ya nggak boleh. Bunga itu hanya kata yang memperindah
untuk dosa yang kita lakukan kayak gitu. Next. Nah, sering banget nih kalau yang sering aku pernah bahas ya beberapa kali di Instagram, kayak aku coba review untuk keuangan syariah, perbankan syariah gitu. Terus ada aja gitu followers yang nyeletuk, Kak coba deh kakak pelajarin lagi, syariah sama konven tuh sama aja, sama-sama riba, cuma beda akad aja. Aku akan balas kayak gini biasanya. Ya iya emang beda akad aja, kamu nikah sama kamu zina bedanya akad doang kan. Jadi sebenarnya itu bedanya kalian berdosa atau kalian berpahala itu dari akad. Kalau gitu ngapain dong orang-orang nikah harus pakai akad nikah? Mereka zina aja kalau memang zina dan nikah itu sama aja, tapi itu jelas berbeda derajatnya. Jadi pentingnya akad itu adalah ya di situ kita bisa bedain syariah sama konvensional adalah dari akadnya, akad jual beli dan juga akad dari riba gitu. Dan yang kedua ada yang bilang syariah nggak seluas konven. Well menurut aku nggak kayak gitu karena aku juga pengguna bank syariah dan bank syariah itu sebenarnya hampir sama penggunaannya dengan bank konvensional. Dia tuh bisa digital m-banking juga, terus ya dia bisa virtual account juga, dia bisa bahkan bisa melakukan deposito syariah. Aku punya deposito syariah juga, dan produk-produk finance yang sudah halal itu juga cukup banyak, misalnya kayak reksadana syariah, habis itu ada obligasi syariah namanya sukuk, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya tuh sayang banget di Indonesia tuh masih ada orang yang menentang syariah, padahal dia muslim. Maksudnya kan dia suka merasa, induknya kan juga muslim gitu kan. Terus aku pernah nonton kajian juga ya dari Buya Yahya yang benar-benar tertohok banget, dia tuh bilang, ya kamu ibaratnya gini, kamu punya anak, misalnya anak kamu cacat, terus kamu tinggalin atau kamu tumbuhkan dia supaya dia jadi sehat, supaya dia jadi anak yang baik gitu. Ya masa kamu tinggalin gitu aja, sama analoginya kayak bank syariah. Mereka lagi bertumbuh kok kamu tinggalin, kamu maunya pas udah sempurna aja gitu. Jadi kita juga kita terbiasa untuk judge yang buruk-buruknya aja, padahal sebenarnya tuh ini yang harusnya kita berkontribusi di sana. Ada salah satu ustadz yang selalu aku tanya gitu ya, aku mau nih nabung di syariah, waktu itu ada produk syariah kayak misalnya saham syariah gitu-gitu ya. Terus dia bilang, tapi aku galau soalnya ada yang bilang katanya kalau kita invest di syariah itu riba. Gimana tuh Ustadz gitu kan. Terus katanya gini, Dek kalau kamu mikirnya kayak gitu, kapan industri syariah ini akan berkembang? Terus harusnya kamu tuh dengan semampu mungkin naruh uang kamu di syariah supaya syariah itu jadi berkembang dong, bukan malah meninggalkan syariah gitu. Sejak itu jadi belajar, oh ya emang harusnya kita berkontribusi ya untuk membesarkan syariah, bukan di bank konven gitu. Dan inilah yang akhirnya membuat aku percaya kalau ya harusnya kita sebagai muslim berusaha semaksimal mungkin untuk membangun syariah supaya syariah kita menjadi besar gitu. Faktanya kan sekarang bank syariah sama konven masih kalah jauh dalam hal orang-orang yang masukin uang ke sana kan. Padahal syariah tuh udah kayak berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki layanan, membuat nyaman nasabahnya dan lain sebagainya. Tapi pengguna konvensional sama syariah itu masih jauh banget timpang gitu. Itulah yang kayak sayang banget sih, ternyata orang-orang banyak yang belum tahu kalau syariah itu seharusnya kita kembangkan bersama. Dan yang terakhir adalah banyak yang bilang kalau syariah itu nggak boleh ngutang. Loh, kata siapa? Orang sebenarnya dalam Al-Quran juga sudah jelas kalau sebenarnya kita tuh boleh loh berhutang, dan asal tidak ada riba setelah berhutang kayak gitu. Mungkin bisa next ya. Nah, ini kalau critical point, ini maksudnya kalau titik kritis makanan, tadi misalnya makanan Jepang adalah mirin, sake, segala macam. Kalau di finance, critical point-nya adalah riba. Kan kita di sini berusaha mungkin, semaksimal mungkin untuk menghindari riba. Sebenarnya dalam pinjam meminjam itu teman-teman bisa cek, itu udah ada di Al-Quran, diatur semua, alhamdulillah diatur di Al-Quran gitu ya. Di Al-Baqarah itu teman-teman bisa cek sendiri di Al-Quran. Kayak aku bukan kapabilitasnya untuk menjelaskan ayat tersebut ya, untuk bisa menafsirkan. Cuma pengen kasih tahu aja kalau minjam meminjam itu dalam Islam itu boleh, asal tidak ada riba atau bunga. Terus dalam perdagangan jual beli itu boleh. Contohnya gini, banyak yang bilang KPR syariah, nggak mau, itu kan riba gitu. Padahal gini loh, sistemnya kalau kita beli KPR konvensional, kalau setahu aku ya, mungkin nanti kalau salah boleh diperbaikin gitu ya. Misalnya kita beli nih sama bank, itu dia akan kasih bunga, tiap bulan kita dapat bunga, berbunga, compounding gitu kan. Tapi ketika kita beli sama syariah, misalnya aku mau beli rumah, rumah ini harganya 500 juta. Oke, bank beli rumah itu dulu dengan harga 500 juta, aku beli di bank, misalnya harganya jadi 750 juta. Jadi itu akadnya adalah jual beli, bukan bunga. Itu jelas beda banget. Jadi kalau saya banyak yang bilang,
syariah sama konven itu sama aja, itu agak gemes aja sih, kayak harusnya itu sebagai muslim kita tidak bertindak seperti itu, harusnya kita membangun syariah bersama-sama. Dan yang terakhir adalah transaksi keuangan. Ini yang perlu diperhatikan supaya kita terbebas dari riba. Menurut aku sih sekarang kan juga di syariah itu kalau makanan kita diatur sama MUI di bawah LPPOM. Kalau dari finance itu kita diatur sama Dewan Syariat Nasional ya, DSN MUI. Sama-sama dari MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ada yang dulu bilang, coba Kak lihat Ustadz ini, mungkin ya khilaf ulama pasti masih ada ya perbedaan pendapat antar ulama. Tapi kita sebagai orang awam yang nggak punya ilmu, jangan nyalain MUI. Orang MUI udah bilang ini syariah. Kenapa kita harus mengharam-haramkan sesuatu yang jelas-jelas sama MUI dibilang halal? Itu kan jadinya pertanyaan lagi, kamu siapa? Apakah sudah bisa mengalahkan ilmunya para ulama-ulama tersebut gitu? Jadi jangan sampai kita di sini udah jelas-jelas ada aturannya dari DPS, dari DSN atau Dewan Syariah Nasional tentang fatwa perbankan syariah, tapi kita berusaha untuk mencari-cari kecacatan dari syariah. Itu sih yang sayang banget sampai sekarang banyak sekali kesalahpahaman yang ada di masyarakat di sekitar kita gitu. Oke, aku ngomongnya udah cukup panjang. I guess ini udah the last slide ya. Next. Nah, ini terakhir kata penutupnya, muslim tidak boleh terbiasa dengan sesuatu yang haram. Mulai dari makanan, kehidupan kita menggunakan make up, skincare, kemudian fashion, sampai ke keuangan. Jadi, janganlah kita terbiasa dengan sesuatu yang haram, karena kita jadinya, kita kebiasaan makan di restoran Jepang, ada mirinnya, nggak apa-apa tuh, gitu. Kita biasa transaksi pakai bunga, sadar nggak sih kalau kalian pakai konvensional, tiap awal bulan itu akan ada bunga yang ditransfer ke rekening kalian gitu secara tidak sadar. Itu kan namanya kita dibiasai dengan kehidupan yang haram gitu. Muslim tidak boleh terbiasa dengan yang haram karena halal itu adalah kewajiban bagi muslim. Next. Oke, selanjutnya mungkin kita lebih enak diskusi karena aku udah cukup panjang ngomongnya. Semoga teman-teman juga mengerti poin yang diberikan hari ini. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman. Terima kasih. Masya Allah, Dian. Kayaknya udah lengkap banget ya. Kita tutup aja nih apa acaranya hari ini. Lengkap ya, lengkap ya Mbak Sasha. Masya Allah banget nih. Tadi kalau Dian nih, kalau teman-teman perhatikan presentasinya Dian dari awal makanan sampai skincare, sampai kalau aku sebagai perwakilan dari kami Adia ya, memang fashion itu juga sangat menentukan. That's why kami Adia itu we are saying that we are a modest fashion Muslim. Jadi kayak semua bisa pakai kami Idea dan insya Allah semua kita garanti apa yang kita pakai bahannya bukan cuman masalah kenyamanan doang yang kita utamakan, tapi kehalalan dari itu semua, di mana source-nya kan katanya memang kulit babi yang tadi Dian bilang itu paling bagus ya, makanya kalau teman-teman perhatiin kalau tas, sepatu, kalau yang udah enak banget, bahannya enak banget, karena katanya kulit babi tuh kalau kita kayak ngelus tangan kita, ya itu kulit babi tuh kayak gini gitu. Dan gitu. Ya itu ada di kajiannya, aku pernah lihat. Jadi kalau mau ngerasain kulit babi ya rasain aja kulit kita sendiri, itu udah paling mirip banget gitu. Dan aku bisa bilang juga kami itu provide yang pakai hijab ataupun belum. Jadi kayak teman-teman nggak usah kayak aku belum pakai hijab gitu. Semua learning process, right? Dian pun sampai akhirnya ada sebagai halal practitioner pun pasti kan belajar dari nol and then become tadi bisa menjelaskan dengan baik banget semuanya gitu. Bahkan kayak aku udah paham banget deh tuh, kayaknya nanti oke, kita pilih-pilih restoran ya, atau kita masaknya di rumah sendiri gitu kan. Ya berproses. Dan apalagi tadi Dian bahas tentang finansial. Jadi bukan cuman yang masuk, tapi uang yang kita dapat itu pun udah halal belum sih? Kita sudah kan sayang ya, kita udah kerja mati-matian, terus dapatnya udah halal nih, tiba-tiba kita abis itu taruhnya terus kena kesentuh lah ya, istilahnya itu kan tanpa sadar ya, tersentuh atau ternodai dengan sesuatu yang ternyata itu nggak dihalalkan loh gitu. Itu kan kayak kecil-kecil tapi akhirnya wah banyak juga ya gitu kan, sayang banget, padahal kita udah ngumpulin tuh uang susah-susah kerja, ya kan banting tulang, tiba-tiba
buy gitu kan, itu sayang banget. Dan itu tuh banyak banget, memang yang tadi Dian bilang juga, kita udah terbiasa, yang tadi aku di awal juga bilang ya Mbak Sasa, kita tuh di Indonesia lumayan terbiasa, tapi for the last berapa ya, 5 years ini kali ya, ke belakang juga itu Bank Syariah kan mulai mengembangkan dirinya banget gitu, mulai di mana-mana, mulai sama sebenarnya dengan bank konven gitu, yang mana harusnya kalau menurut aku pun Indonesia kan is the biggest Muslim community in the world ya, harusnya kita tuh bisa kuat loh daripada negara lain gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri juga di Indonesia masih banyak skeptik, entah ya tadi ya yang quote-quote yang Dian bilang itu nggak apa sih, kurang up to date, masih nggak enak ininya apa, kalau digital bankingnya. Padahal sebenarnya kalau kita pelajari lagi, semuanya itu sangat menguntungkan. Bahkan aku banyak dengar juga ya dari teman-teman yang bahkan non-muslim pun sekarang tuh kalau lihat udah akadnya dengan syariah itu merasa sangat diuntungkan. And why kita yang muslim tuh susah gitu. To be honest, aku pertamanya pun kayak nggak punya namanya bank syariah tuh aku nggak ada. Aku nggak punya tabungan di situ. Sampai suatu saat aku ikut suatu kajian, udah gitu ustadznya cuma bilang nih, kalau kamu nggak mulai, kapan kamu mau lebih baiknya gitu. Istilahnya ya udah pindahin aja dulu, nanti and then you will know gitu. Kamu akan pasti, ya lo udah taruh uang lo di situ, lo pasti akan dong berusaha untuk apa sih nih kelebihannya, dan kita akan cari kan. Nah ini pas banget ya Dian, kita punya CIMB Niaga Syariah hari ini dengan bahasa. Aku nasabah juga loh, udah dari kan? Dari CIMB Niaga. Dari lama ya. Jadi aku tuh ngerti banget kalau produk-produk sebenarnya kayak digital m-bankingnya tuh kayak gampang kan, cuma pakai tangan doang, fingerprint. Habis itu kalau misalnya aku seneng ya kalau aku melakukan investasi pakai CIMB contohnya. Ini bukan karena ini sih, aku emang sharing experience karena aku memang melakukannya gitu ya. Aku kan pakai deposito syariah di CIMB. Itu tuh ada bagian zakatnya. Jadi kita bayangin kan kalau kita ada keuntungan, kita kan harus ngitung kan zakat kita tuh berapa. Tapi kalau ada profit sharing dari deposito kan kita kayak bingung ya, aduh masa tiap ada yang cair harus kita hitung. Tapi tuh tinggal kita klik itu udah ngitung zakat. Jadi aku nggak perlu ngitung ini perlu keluarin zakat berapa, dan itu sangat memudahkan untuk muslim sebenarnya. Jadi aku tuh encourage banget, ayo muslim kita pakai yuk syariah, karena kita nggak perlu mikirin nih tiap awal bulan ini ada bunga berapa harus dibuang berapa, kan nggak kayak gitu. Dan kalau ada deposito pun kita bisa langsung zakatin. Itu biasanya fitur-fiturnya tuh sudah lengkap dengan kebutuhan para muslim. That's why kayak gemes gitu, kenapa sih pengguna syariah tuh masih sedikit gitu di Indonesia gitu. Ya, nah itu pas banget. Kita nanti akan ngorek-ngorek sama Mbak Sasha semuanya. Bahkan teman-teman kalau mau langsung tanya, boleh banget langsung masukin aja pertanyaannya di chat, karena nanti akan dipilih atau ya pertanyaan yang paling menarik akan dipilih dan akan ada hadiah dari CIMB Niaga sama kami Idea pastinya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita lihat dulu video satu ini ya. Ketika hidup memberi begitu banyak pilihan, saatnya buka mata dan pilih yang terbaik untuk kita. Pilihan yang terus menciptakan banyak manfaat dan dibangun dari kejujuran,
semua kebutuhan, agar kita tak salah ambil langkah. Dimulai dari berbagi, menuai sejuta kebaikan. Saatnya memilih yang lebih baik. Pakai Oktomobile, bebas biaya transfer antar bank. Beneran untung. Kerennya lagi, ubah cicilan kartu juga bisa. Beneran keren. Oktomobile, banyak bisanya, bisa semaunya. Download sekarang. Oke, kalau lihat dari videonya tuh kayaknya ini ya, CIMB tuh udah up to date banget loh. Terus tadi aku tertarik banget loh, Mbak Sasha itu halal trip ya kan, udah gak sabar nih kapan corona ini berakhir dan kita bisa jalan-jalan, atau yang paling dikangenin sebenarnya kan umroh ya Masya Allah banget. Kita bisa. Nah, tapi sebelum kita jauh ke sana, Mbak Sasha, mungkin di sini juga banyak yang belum paham. Sebenarnya kan tadi kayak Dian juga bahas, yang membedakan tuh akadnya loh, dan itu gamblang banget ya tadi Dian, kamu nikah dan gak nikah sama zina itu bedanya cuma di akad gitu. Nah, kalau dari CIMB Niaga sendiri ya Mbak, CIMB Niaga Syariah sendiri, apa sih yang bisa dikasih gitu dengan akad itu yang akhirnya menghindarkan kita sih dari riba itu, dari yang dikhawatirkan teman-teman yang sebenarnya bunga itu ya yang paling dikhawatirkan. Nah, kalau dari Bank Syariah sendiri, khususnya CIMB sendiri, itu apa sih Mbak? Boleh dijelasin nggak? Mungkin nanti juga bisa jelasin produk dari CIMB itu sendiri ya, gitu. Boleh. Oke, Mbak Tia. Mbak Dian, Masya Allah, aku amazed banget dengan penyampaiannya tadi. Pengetahuannya luar biasa dan sharing knowledge ya hari ini ya. Jadi concern kita sama nih Mbak. Concern kita adalah halal lifestyle-nya itu sendiri ya. Mulai dari itu makanan yang masuk ke badan kita, ke keluarga kita. Dan kalau aku ingin membahasnya dari segi finance memang betul. Karena aku praktisi di bidang finance ya, di perbankan syariah gitu. Seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Dian juga ya, Mbak Tia ya. Bahwa kan kalau sumber makanan itu sendiri kita belinya dengan apa? Apakah uang yang kita gunakan itu sudah halal untuk membeli makanan kita? Itu panjang sekali sebenarnya runutannya ya. Dan yang ingin aku share pertama kali tadi menjawab pertanyaan Mbak Tia, sebenarnya apa sih bedanya bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional? Kita nggak bicara dulu dari servisnya mungkin ya, tapi saya ingin menyampaikan juga ke kami people tadi ya, ke kami people kita ingin menyampaikan. Jadi sebenarnya kalau bank syariah itu sudah diawasi dan semua produk dan program atau fasilitas yang dikeluarkan oleh perbankan syariah itu di bawah pengawasan dari DSN MUI. Jadi dari Dewan Syariah Nasional MUI. Gitu, dibagi di divisi DSN undernya MUI gitu, mereka mengawasi semua lembaga keuangan syariah. Jadi sebenarnya di Indonesia ini ada lembaga keuangan perbankan dan non perbankan yang berbasis syariah, semuanya itu under pengawasannya MUI. Gitu, yang pasti di CIMB Niaga sendiri kita juga memiliki DPS, Dewan Perbankan Syariah. Itu yang terafiliasi langsung, jadi anggota dari Dewan Pengawas Syariah kita itu merupakan anggota dari Dewan Syariah Nasional di MUI itu sendiri.
gitu. Jadi kita pengawasannya sangat ketat. Apapun yang kita keluarkan, jenis fasilitasnya, jenis produknya, semua sudah diawasi sehingga harus sesuai dengan fatwa MUI. Itu satu. Gitu. Jadi itu pertama. Karena kan kalau kita di Indonesia, majelis ulama kita adalah Majelis Ulama Indonesia ya. Kita nggak bicara tadi yang Mbak Dian sampaikan betul. Banyak mungkin ulama-ulama yang kita juga serap ilmunya gitu, tapi yang mengawasi kegiatan perbankan di Indonesia itu adalah under MUI gitu. Nah, mungkin tadi kan Mbak Tia sempat bilang mungkin sekitar 5 tahun ke belakang bank syariah itu baru berkembang ya. Sebetulnya kalau yang aku ingin sharing, perbankan syariah di Indonesia itu sudah sangat berkembang dari 15 tahun terakhir, Mbak. Tetapi karena awareness dari masyarakat Muslim di Indonesia sendiri yang masih belum berkembang sepesat perbankan syariahnya itu sendiri ya, itu yang menyebabkan bank syariah tuh kesannya kecil-kecil aja, fasilitasnya itu aja, terbatas gitu. Padahal kalau kita lihat, kalau CIMB Niaga Syariah sendiri, aku boleh share mengenai CIMB Niaga Syariah ya. CIMB Niaga Syariah ini adalah unit usaha syariah terbesar di Indonesia saat ini, yang juga sudah masuk ke kategori Bank Buku 4. Nah, kalau ada yang bertanya, Bank Buku 4 ini apa? Bank Buku 4 itu kalau sama dengan hotel berbintang, misalnya istilahnya itu kan lebih awam, itu sudah hotel bintang 5 lah, gitu. Kategori Bank Buku 4 itu artinya bank swasta terbesar di Indonesia. Itu CIMB Niaga Syariah. Tapi kenapa kok kurang terdengar ya mungkin gitu, karena awareness kita masih menyamakan. Kalau bank syariah sama bank konvensional bedanya cuma beda istilah, itu tadi ya. Mbak Dian juga sudah mengangkat isu itu, cuma beda nama. Ya kalau misalnya tadi kan Mbak Dian bilang istilahnya kalau yang tinggal serumah tapi tanpa akad nikah, istilahnya bukan menikah, terus apa dong, kumpul kebo dong gitu ya, atau zina dong. Nah kalau aku pengen menekankan nama atau istilah itu penting gitu, karena itu adalah berlandaskan akad ya. Akad kita apa nih? Nama kita apa nih? Gitu. Karena kita contohnya memberi nama untuk anak kita sendiri. Kalau kita memberi nama untuk anak kita sendiri juga pastikan yang bagus-bagus ya. Nggak mungkin kita kasih nama misalnya Dajjal gitu kan, nggak mungkin gitu, karena nama itu yang menentukan gitu. Nah, kalau di bank syariah sendiri seperti untuk servisnya, kalau aku boleh sharing, servis sudah diangkat juga oleh Mbak Dian tadi sebagian ya. Jadi kita punya fasilitas saving atau tabungan yang sudah berlandaskan prinsip syariah. Bedanya apa dengan fasilitas yang konvensional? Kalau konvensional itu kita masukin dana kita menabung dengan dijanjikan bunga oleh banknya. Kenapa tidak boleh di syariah? Karena yang boleh menjanjikan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Makanya kita tidak boleh, kalau bank syariah itu nggak boleh menjanjikan bunganya sekian ya gitu. Nah kalau di syariah itu terus apa dong? Kita untuk tabungan itu kita pakai yang namanya prinsip syariah, wadiah, titipan, atau mudharobah. Nah bedanya apa? Wadiah itu artinya titipan. Saya menitipkan uang saya ya di bank, ini saya titipkan. Gitu, tanpa ada yang namanya embel-embel nanti bank akan memberikan bagi hasil segini ya, saya akan menjanjikan karena kamu menitipkan uang kamu di bank syariah, saya akan menjanjikan sekian, tidak ada dijanjikan apapun dari bank syariah. Lalu kita juga punya satu lagi yang namanya akad mudharobah, itu kalau untuk saving atau untuk tabungan. Jadi kalau fasilitas, kita bicara fasilitas banyak sekali, tapi saya coba bedah dari 2 jenis dulu ya. Yang satu adalah dari sisi saving atau tabungan, yang satu lagi dari sisi pembiayaan atau financing gitu. Nah, dua-duanya sama-sama penting nih, sama-sama ada di kehidupan kita sehari-hari nih. Gitu. Nah, untuk tadi misalnya mudharobah, kalau untuk saving dengan prinsip mudharobah. Nah, mudharobah ini artinya adalah saya ikut berinvestasi dong di bank, saya titipkan uang saya untuk dikembangkan oleh bank. Gitu. Bank tidak bisa menjanjikan kamu akan mendapat return atau bunga sekian ya. Gitu, bagi hasilnya pasti sekian ya, nggak bisa begitu. Tetapi bank syariah hanya bisa menjanjikan sebesar porsi yang dititipkan. Jadi misalnya Mbak Dian menitipkan ke Sasha, saya titip dong dari modal 100 misalnya, saya titip 50-nya. Oke, berarti porsi bagi hasilnya Mbak Dian nanti 50% ya dari hasil usaha yang kita usahakan bersama. Gitu. Jadi tidak boleh dijanjikan nanti Mbak Dian akan dapat 6% ya. Saya untung atau rugi, pokoknya Mbak Dian dapat 6%. Enggak, karena kalau prinsip bank syariah itu adalah kita bertumbuh bersama.
pertama kita tumbuh bersama, kita berkembang bersama. Yang kedua adalah prinsip kesetaraan atau fairness. Gitu. Jadi kenapa sebenarnya secara ekonomi syariah itu sangat digembar-gemborkan bahkan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Karena prinsip kesetaraan atau fairness-nya itu adalah yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia baik muslim maupun non-muslim saat ini. Nah, kesetaraan itu dan tumbuh bersamanya itu yang kita kembangkan. Mudharabah itu tadi ya, jadi kita Badian istilahnya atau nasabah kita menitipkan dananya di CIMB Niaga untuk dikembangkan bersama. Yang kita bisa berikan adalah ini berapa besar porsi share-nya atau bagi hasilnya. Gitu. Bagi hasil artinya dana yang dititipkan ke kami usahakan nanti hasilnya kita bagi sama rata. Begitu. Nah, kalau untuk satu lagi sedikit untuk yang produk financing, tadi kan Sasha mungkin berikan informasi dari produk yang saving ya. Produk saving atau produk tabungan. Sebenarnya banyak sekali sih, cuman aku bahas dari prinsip syariahnya dulu aja ya. Lalu kita juga punya produk financing. Financing itu artinya pembiayaan. Pembiayaan ini juga banyak sekali jenis produknya atau fasilitasnya. Hanya mungkin belum terpromokan atau belum terdengar seluas sebanyak bank konvensional begitu. Tetapi contohnya kita Bank Syariah punya yang namanya pembiayaan pemilikan properti atau pembelian rumah misalnya. Lalu kita juga punya syariah card, tadi yang sempat dibahas oleh Mbak Tia ya. Mbak Tia sempat bilang, oh ya CIMB Niaga itu ada yang namanya kartu kredit syariah. Cuman kita memang gunakan istilahnya adalah syariah card. Karena apa? Karena kalau kredit card itu punya arti bank memberikan hutang atau kredit kepada nasabah untuk membeli barang. Nanti nasabah membayar lagi beserta bunganya, gitu. Nah itu ribanya di situ, gitu. Nah kalau untuk yang syariah card itu, contohnya gitu ya, bedanya kita gunakan prinsip syariah. Jadi akadnya adalah kafalah. Kafalah itu, yuk boleh digunakan kartu kita untuk berbelanja di merchant mitranya CIMB Niaga Syariah, bank sebagai penjamin. Yuk kita jamin bahwa nasabah yang berbelanja di merchant tersebut akan kok membayar belanjaannya gitu. Nah, itu di situ bedanya, akadnya beda. Dan kalau misalnya kita bicara akad, selain akad itu artinya kita ucapkan secara niat, tapi kalau di bank ini lebih detail ya, Mbak ya, dan kami people ya. Kalau di bank ini kita tuliskan dalam kontrak. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar ucapan atau niat saja, tetapi kita tuliskan dalam kontrak, lebih detail lagi. Gitu. Itu untuk syariah card satu. Untuk tadi pemilikan properti. Pemilikan properti kenapa aku bahas? Karena tadi sempat ada di slide-nya Mbak Dian, ada yang namanya murabahah ya Mbak ya, atau jual beli, akad jual beli untuk memiliki sebuah properti. Nah, contohnya tadi sudah diangkat oleh Mbak Dian. Kalau misalnya kita mau beli properti ini, aset ini ke developer langsung. Developer pasti kasih pilihannya antara cash atau cash bertahap. Gitu ya. Oke, beli ke saya harus tunai, harus ke developer harus tunai, atau harus saat ini juga beres, atau kalaupun cash bertahap, saya hanya kasih waktu 12 bulan. Ya dong, karena kan kalau developer dia harus berputar cash flow-nya. Gitu, nggak bisa kasih cash bertahap terlalu panjang, 5 tahun atau 10 tahun gitu. Bisa nggak muter cash flow developernya. Nah, makanya ada solusi. Nasabah boleh datang ke bank syariah, saya mau dong beli aset di developer A misalnya. Nanti bank syariah yang akan belikan dulu, gitu ya, kita akan belikan dulu, oke, kita jual ke nasabah. Nasabah boleh lo beli ke kita dengan cara dibayarnya bertahap selama 10 tahun atau 15 tahun. Tapi bedanya kalau ke developer harganya 500, kalau ke bank syariah harganya 600 ya. Gitu, karena kita berikan added value atau manfaat tambahan. Manfaat tambahan di mana nasabah boleh membayar ke kita secara dicicil selama 10 atau 15 tahun. Kenapa tidak termasuk ke riba ya? Padahal nih di dalam jual belinya ada penambahan revenue gitu atau pendapat atau keuntungan nih buat bank gitu. Nah, kita sama aja seperti jual beli, semua hal jual beli pada umumnya. Nah, kalau kita jual beli, kita beli ke wholesaler atau kita beli retail itu juga pasti ada beda harga dong gitu ya. Itu juga, nah itu juga sama nih, di bank juga sama gitu. Bukan berarti si yang penjual retail ini menjadi oh riba nih, soalnya harganya lebih mahal dibanding wholesaler. Enggak, jual beli itu namanya gitu. Nah, aku mungkin nggak terlalu panjang nih Mbak Tia, takutnya terlalu melebar kemana-mana. Tapi secara gambaran aku jelaskan dari prinsip syariahnya dulu ya. Jadi kita punya fasilitas saving dan juga financing.
gitu. Dan tadi aku sedikit beri gambaran apa sih sebenarnya bedanya antara bank syariah dengan konvensional. Yang pasti dari prinsip kita pasti pakai prinsip syariah, dan semua fasilitas dan produk kita itu sudah berlandaskan fatwa-fatwa dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia gitu. Ya, jadi kalau kayak tadi Dian bilang ya Mbak, titik kritisnya sebenarnya itu ada di atas ya semuanya. Jadi kalau nggak salah, kalau kita mau meminjam atau kontrak dengan syariah itu katanya di atas itu ada tulisan Bismillah juga, itu bener nggak sih Mbak? Ya nggak sih? Bener Iya, nggak? Bismillah, betul. Bener ya? betul. Penasaran banget ya. Jadi kadang ada yang bilang ada jelek banget. Oke. Karena kan semua dia start with Bismillah anyway ya gitu. Akad itu penting banget untuk menentukan ke belakangnya. Karena kalau depannya salah, udah ke belakangnya udah nggak usah dilihat, udah pasti salah gitu ya. Nah ini kan tadi juga ada yang nanya bedanya bank syariah dengan bank CIMB Niaga Syariah dengan bank syariah lain. Udah dijawab tadi, bank buku 4 tuh, bintang 5-nya bank syariah swasta Indonesia. Jadi nggak usah diragukan lagi, udah langsung buka. Kayaknya aku mungkin hari Senin buka, atau Oktomobile tuh katanya 15 menit ya Mbak, udah jadi ya semuanya ya. Betul. Nah itu tuh salah satu kemudahan yang punya sama CIMB Niaga Syariah yang kayaknya aku belum lihat ada di bank syariah lain. Karena jujur waktu aku mau buka-buka bank syariah, aku juga kayak yang mana ya gitu kan, karena udah balik lagi ya Mbak, nih belajar banget karena udah terbiasa dengan bank konven tadi yang kayaknya iklannya lebih di mana-mana, terus promo-promo yang dijanjikan tuh lebih banyak gitu. Ternyata dengan syariah itu, dengan syariah Kartadi pun itu ada promo-promo yang bisa dijalankan, yang bisa kita punya juga gitu. Dan insya Allah itu udah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dan CIMB pun karena udah ada tadi ada dewan pengawasnya ya Mbak, udah ada mengikuti yang dari MUI juga. Nah, nih aku mau balik dulu ke Dian ya kan. Dian boleh nggak sih share juga, jadi kita bisa diskusi juga lagi mungkin sama Mbak Sasha. Dian tuh pengalamannya kok akhirnya 5 tahun yang lalu ya, akhirnya terus membuka dan pilihannya pas banget lagi jatuhnya ke CIMB Niaga Syariah gitu. Apa sih yang menjadi titik balik Dian selain mungkin ya udah nih gue harus pelan-pelan ya karena gue kan mulai menjalankan halal lifestyle gitu. Apa sih yang akhirnya kok among semua bank syariah loh, banyak loh sebenarnya di Indonesia ya, cuman kan ya tadi yang Mbak Dian, Mbak Sasha bilang ya, bring last 6 years ya. Jadi gini, sebenarnya waktu dulu itu aku tuh awalnya belum begitu paham sama produk syariah. Jadi emang waktu itu kan baru kerja, jadi pengen punya akun bank baru aja supaya buat gajian gitu kan. Nah di situ pas aku lagi, karena waktu itu yang deket adalah CIMB dan waktu itu lagi ada training juga, kita dapat penyuluhan gitu lah ya dari CIMB. Oh kayaknya bagus nih gitu kan. Terus ditawarin mau syariah atau konven. Waktu itu sih aku sih nggak ngerti-ngerti amat. Waktu itu juga kayak ini kan aku masih santai-santai gitu, cuma syariah aja deh gitu, tanpa ada konsiderasi apa, cuma ya nama embel-embel syariah jadi lebih meyakinkan hati aja pada saat itu. Tapi abis itu along the way baru pelajarin, oh CIMB kayak gini ya. Terus aku juga akhirnya waktu itu berusaha untuk nabung, terus aku pisahin yang namanya dana darurat. Dana darurat aku tuh disediain deposito CIMB Niaga semua, karena kan itu mudah kan, karena kalau aku pernah coba tuh ke bank lain, ini depositonya gimana, harus datang ke bank segala macam gitu kan. Terus waktu itu kayak aku, aduh rempong banget ya disuruh ke bank. Akhirnya ternyata dari CIMB itu waktu sebelum ada mobile itu tuh kita cuma pakai internet banking dari laptop. Cuma sekarang tuh gampang banget karena udah bisa lewat kayak m-banking biasa. Sedangkan bank lain yang even yang konven setahu aku belum bisa. Aku nggak tahu sih, mungkin yang dulu aku pakai gitu ya. Nah waktu itu CIMB hanya satu-satunya yang bisa menyediakan deposito dengan metode m-banking tersebut gitu. Jadi
dari segi aku sendiri mudah, dan depositonya itu bukan yang harus dengan jumlah tinggi banget gitu loh. Jadi tiap bulan aku bisa nabung. Nah itu sih kelebihannya, karena aku kan nabungnya kan lebih kayak tiap bulan supaya konsisten gitu kan. Kalau aku disuruh ke bank terus tiap bulan, yang ada aku mager-mager terus, lama-lama uangnya kepake buat 3 bulan ke depan gitu kan. Nah jadi dari segi itu sih jadinya aku sampai sekarang masih nasabah aktif di CIMB Niaga Syariah, karena pas aku udah jalanin ternyata fiturnya banyak yang memudahkan. Terus kayak misalnya ngitung zakat itu jadi nggak terlalu complicated dengan adanya, kan soalnya gini ya, deposito itu kan kita tergantung naruhnya kapan gitu kan, dia cairnya kapan aja, misalnya ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 1 tahun. Nah itu kan aku agak kesulitan untuk catetin satu persatu. Nah tapi dengan adanya fitur langsung zakat, setidaknya aku nggak tertinggal nih untuk pembayaran zakat uang yang masuk sebagai profit sharing gitu sih, gitu kurang lebih. Tadi Dian ada mention juga ya Mbak Sasha kayak deposito, investasi. Apakah kita perlu adakan talk show berikutnya gitu? Karena kayaknya kalau dijadiin satu sekarang di squeeze bingung sih gitu. Karena kan ini buat aku pun nih basic knowledge yang tentang syariah dan non syariah ya, which is sebenarnya kita harus lebih mendukung syariah ini gitu, yang harus kita terus gali dan kembangkan lagi. Nah, Mbak, aku mau ditanyain sedikit dong, kalau ini pertanyaan dari aku pribadi ya gitu. Kalau dulu kan di bank konvensional tadi Mbak, dan ini kan yang kita mau bahas juga sebenarnya hari ini, karena kan kita punya program terkait ya, yang tadi syariah card itu gitu Mbak. Kan kalau dulu kan kayak mau apa-apa sekarang banyak loh, kayak let's say ya kita mau travel, kita buka website yang bisa membantu kita memesankan tiket, hotel, dimanapun di luar negeri atau apapun kan semua tuh pakai kartu kredit gitu. Dulu tuh kayaknya merasa sangat dimudahkan, dan itu jebakan maut ternyata kan gitu. Nah, apakah dari syariah card ini kita bisa sama nggak sih Mbak menggunakan, kan tadi balik lagi ya halal trip, terus kayak ya Allah ini apakah ini sebuah jawaban buat aku gitu kan? Boleh nggak sih Mbak dijelasin sedikit lagi gitu tentang si syariah card ini? Syariah card-nya ya, ya. Oke. Nah, syariah card ini sebenarnya, aku mau info lagi. Ini adalah perbedaan signifikan antara syariah card dengan kartu kredit konvensional. Jadi memang kenapa kita coba deh yang belum punya produk-produk perbankan syariah, start deh, coba deh punya dulu. Boleh dari manapun, boleh dari mulai dari syariah card-nya dulu, atau mulai aku tabungan dulu deh gitu, belum ke syariah card tapi tabungan dulu, coba deh. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan mencari tahu lebih jauh gitu ya. Si syariah card ini ada satu lagi poin penting yang aku ingin share ke kami people ya, karena syariah card CIMB Niaga terutama itu menjaga sehingga penggunaan pembelanjaan dengan syariah card ini tidak melanggar dari prinsip syariah loh. Itu yang paling penting, dia nggak bisa digunakan di merchant-merchant dengan kode, contohnya bar. Jadi yang menjual minuman beralkohol, nah itu tuh udah nggak bisa pakai deh kartu syariah gitu. Jadi kita misalnya, kalau aku sendiri nih, aku kasih suamiku harus pakai syariah card gitu. Kita buat perempuan buat menjaga juga kali ya, gitu ya maksudnya. Ini kalau dipakai ke tempat yang enggak nih nggak akan bisa pokoknya gitu. Nah itu bedanya ya. Kalau kamu ya gitu. Iya. Gitu. Kalau kita kan kalau konvensional ya dipakai di mana aja bisa-bisa aja gitu, dia nggak ada pembatasan itu. Kalau syariah card nggak bisa, dia otomatis nggak akan bisa terpakai di merchant-merchant dengan kode-kode bar itu tadi, kasino gitu. Terus ada yang bilang tempat pijat pria dewasa atau apapun itulah gitu ya istilahnya ya, itu pokoknya nggak akan bisa gitu si kartu itu. Jadi kita juga terjaga, penggunaannya juga terjaga gitu, itu satu. Terus kalau dari servisnya atau dari manfaatnya, tidak hanya tadi Mbak Tia sempat sampaikan, itu kalau untuk penggunaan di e-commerce gitu ya, atau di ya apapun online marketplace gitu ya, itu sama persis fungsinya seperti kartu kredit konvensional sebetulnya, jangan khawatir. Dan bahkan untuk syariah card kita itu kalau misalnya mau digunakan untuk kita punya banyak promo loh, contohnya nih kalau untuk ini langsung masuk ke promonya kami atau aku bahas dulu ya. Boleh dong Mbak, promo boleh ya? ini jadi kan terkait tuh semuanya dapat promonya.
Itu kalau misalnya kita punya syariah Card CMB Niaga gitu ya, ini saat ini tuh kita lagi punya promo yang luar biasa hebat sama kami IDEA, terutama untuk pembelanjaan produk-produk kami IDEA tentunya gitu ya. Jadi kalau untuk yang punya syariah Card CMB Niaga boleh dipakai untuk segera belanja karena di tanggal 10 dan 11 April 2 hari ini nih Sabtu Minggu nih sebelum menyambut bulan Ramadan ada yang pengen punya hijab keren baru untuk kajian online misalnya gitu ya, atau saya pengen cari baju buat lebaran online deh gitu dari sekarang. Nah, itu kita lagi ada promo diskon atau potongan harga sebesar 250.000 khusus untuk pembelanjaan di counter yang PIM 3 ya Mbak Tia ya gitu ya. Selain itu juga kalau misalnya saya tanggal 10-11 ini belum ada uangnya nih misalnya gitu, jangan khawatir. Atau misalnya saat ini saya belum punya nih kartu syariah cardnya CMB Niaga, jangan khawatir. Karena kita masih punya nih, kita yuk bikin dulu deh syariah cardnya, syariah card CMB Niaga, karena kita masih punya, kita masih kasih promo di tanggal 7, 8, dan 9 Mei. Gitu. Jadi untuk yang mungkin masih bekerja sudah gajian, sudah lewat awal bulan nih gitu, atau sudah dapat THR, tanggal 7, 8, 9 kita berikan lagi promo yang sama. Jadi potongan harga sebesar 250.000 untuk pembelanjaan di kami IDEA untuk di seluruh outlet. Nah, itu yang 789 tuh di seluruh outlet nantinya gitu. Ini karena tanggal 10-11 ini karena bertepatan dengan soft opening ya Mbak Tia ya, untuk kami IDEA di PIM 3 gitu. Jadi kita berikan privilege untuk kami people yang ingin berbelanja di PIM 3 menggunakan syariah card CMB Niaga. Itu langsung dapat potongan diskon 250.000. Nah, kalau antara tanggal 12 dan selanjutnya sampai promonya berakhir gitu ya, itu dapatnya apa? Kita untuk pembelanjaan di seluruh outletnya kami IDEA, kita berikan potongan harga 100.000 di luar tanggal-tanggal spesial tadi. Gitu. Jadi itu tuh kayak promo-promonya tuh sebenarnya banyak banget gitu. Dan untuk pembelanjaan tadi kan berkaitan dengan Mbak Tia sempat tanya, aduh udah lama nggak traveling nih, begitu nanti kita vaksin semua beres, misalnya kita mau traveling gitu ya, kita mau traveling, sudah dibuka lagi traveling ke luar negeri, jangan lupa bawa syariah card-nya, karena bisa digunakan dimanapun, internasional gitu. Jadi aku punya pengalaman sendiri sih sama keluarga, pernah ke luar negeri juga. Paman aku dia karena mungkin nggak terbiasa pakai kartu, nggak terbiasa pakai syariah card, dia gunakanlah uang tunai dan akhirnya kecopetan gitu. Nah sekarang udah paling aman pakai syariah card deh gitu, udah dari prinsip syariahnya terjaga. Lalu juga kan lebih simpel ya, kita bayar semua, dan kalau pemakaian di luar negeri itu nilai tukarnya kita tuh sangat kompetitif. Nilai tukarnya kita nggak kalah deh sama yang namanya money changer gitu, sangat kompetitif, dan yang pasti kita nggak perlu repot-repot nuker uangnya dulu, masukin dulu ke rekening bank, pakai aja langsung syariah card-nya gitu. Oke, nah Mbak, ini pas banget kan tadi syariah card tuh promonya juga cashback. Nah ini ada yang nanya, walaupun sih sebenarnya udah dijawab nih sama Mas Irwan, Masya Allah kan Mas Irwan ini kayaknya jagonya juga ya. Mas Irwan nih, tapi boleh dijelasin sedikit lagi sama Mbak Sasha, kalau cashback tuh gimana sih Mbak Sasha, boleh nggak sih sebenarnya ada cashback itu gitu? Ya. Karena kan itu juga, maksudnya di bank-bank lain juga ada cashback. Nah, yang diperbolehkan oleh syariah tuh apa sih gitu? Apa sih bedanya cashbacknya dengan yang lain? Ya, oke. Bedanya kalau di produk CMB Niaga Syariah atau produk perbankan syariah itu cashback itu tidak diperbolehkan ya. Jadi secara fatwa MUI-nya itu cashback itu tidak diperbolehkan gitu, karena istilahnya ini kan kalau bertolak belakang dengan akadnya. Misalnya tadi akadnya kan jual beli gitu, akadnya jual beli, kita harus sudah settlekan dulu harganya di awal. Gitu, bukannya kita sudah bayar terus dikembalikan uangnya gitu, tetapi kita sudah deal angkanya, misalnya kita udah sepakat yuk jual belinya dengan harga 100 misalnya. Kalau mau dikasih keringanan, kita akan potong di depan. Gitu, kita potongan diskon atau potongan harga yang kita berikan. Jadi oke deh, karena saya
trust gitu ya, saya mau beri potongan harga, nggak usah bayarnya 100, bayarnya 90 aja, saya kasih potongan harga gitu. Karena kalau cashback itu kan bertolak belakang sekali dengan akadnya sendiri gitu. Itu mungkin ya Mbak Tia ya. Kalau untuk cashback makanya di bank syariah gitu kita tidak menggunakan cashback. Oke, tadi mudah-mudahan buat teman-teman semua cukup jelas yang dijelaskan Mbak Dian, Mbak Sasha, apalagi terkait halal dan haram tersebut. Aku aku nge-freeze sih, deg-degan. Ini ada satu pertanyaan. Ada Kayaknya di screen-nya deh, di screen-nya nge-freeze ya kayaknya. Oke. Ini ada satu pertanyaan. Aku loh. Iya kan, aku deg-degan dari tadi. Kita tadi sebenarnya buat teman-teman yang bertanya, memang kan tuh ada tentang investasi, tentang tadi ada aku bacanya investasi dan lain-lain. Mudah-mudahan kita bisa asuransi yang terkait dengan syariah. Mudah-mudahan ya teman-teman, kita akan bikin lagi talk show yang kayak gini bersama CIMB Niaga Syariah tentang produk-produk lain dari syariah ini gitu, karena keterbatasan waktu juga. Jadi hari ini kita benar-benar lebih ke yang general basic knowledge tentang syariah itu sendiri, yang teman-teman memudahkan teman-teman untuk akhirnya melangkah ke bank syariah, khususnya CIMB Niaga Syariah ya. Karena kayaknya aku juga mau langsung buka, ini udah kelihatan banget. Tadi udah Bank Buku 4 Hotel Bintang 5, siapa yang nggak mau nginep di Hotel Bintang 5 ya kan? Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Mbak Dian. Mbak Dian nih ada yang nanya, kalau misalnya kan halal itu yang punya istilahnya yang punya MUI itu bukan di Indonesia aja ya gitu. Apalagi sebenarnya kita tahu kalau Malaysia itu lebih ketat, dan setahu aku Jepang itu juga punya, dan mereka juga lebih ketat kalau setahu aku ya. Nah, kalau misalnya di Jepang, di Eropa, di negara lain sudah bilang itu halal, let's say kita liburan gitu kan, ya bawa pulang itu udah halal. Apakah itu sama standarnya bisa juga digunakan di Indonesia? Karena itu jadi concern aku juga sih sebenarnya. Mudah-mudahan bisa ya. Karena kan jadi gini, kadang tuh banyak banget ya produk dari luar ketika masuk di Indonesia itu tuh mereka tuh halalnya itu harus kayak ditutupin gitu. Jadi harus either itu dicopot atau kayak ditutupin sama label gitu. Di Indonesia ada kebijakan memang hanya boleh menggunakan MUI doang. Jadi kalau misalnya ada barang impor masuk ke Indonesia, katanya sih untuk melindungi inilah ya competitiveness produk-produk yang ada di lokal. Cuma kalau aku pribadi, karena aku juga dulu kan tinggalnya di Swiss kan, aku mah yang penting ketemu logo halal itu udah alhamdulillah banget gitu loh. Jadi nggak perlu repot, apalagi halal MUI. Kalau seandainya cuma ngikutin halal MUI doang di luar negeri, aku makannya Indomie terus dong tiap hari kan kayak kayak ini kan, maksudnya halal itu kayak di berbagai negara itu punya, dan aku sendiri sih pribadi masih mengkonsumsi produk-produk yang memang sudah mendapatkan halal certification dari negara lain. Pun kalau seandainya aku lagi di luar negeri, nggak semua produk yang aku konsumsi memang berlogo halal. Tapi biasanya aku perhatian ingredientsnya, dan kalau memang itu adalah itu kadang-kadang aku tuh rajin untuk ngemail produsennya. Jadi benar-benar sebelum aku beli, aku biasanya tanya dulu untuk produk. Dan di Eropa itu produknya dia kan sangat transparan banget gitu ya. Dikasih tahu list of produknya, apakah menggunakan ini. Jadi benar-benar list produknya sampai aku yakin itu beneran halal, baru insya Allah aku konsumsi. Jadi kayak gitu. Jadi kalau aku pribadi masih menggunakan logo-logo dari negara-negara lain sih gitu. Logo-logo halal dari negara lain itu menurut aku masih oke. Cuma balik lagi ke personal masing-masing ya. Kalau seandainya pada tetap mau menunggu MUI juga silahkan gitu. Oke, jadi sebenarnya insya Allah kalau itu sudah merupakan dari suatu badan yang mengurusi halal atau enggak di suatu negara, insya Allah itu halal ya. Apalagi buat teman-teman yang tinggal di luar negeri, masa tiap hari minta kirimin Indomie halal gitu kan? Nggak benar-benar ya. Masya Allah. Nah, ini karena keterbatasan waktu juga, padahal sebenarnya aku pengen banyak nanya, teman-teman juga banyak yang nanya. Cuman ya qadarullah waktunya, yaitu tadi aku sih berharap kita bisa ketemu di chit-chat berikutnya ya, karena Masya Allah walaupun kayak gini ilmunya banyak banget, aku banyak banget dapat dari Dian, aku banyak banget dari Mbak Sasha. Kalau bisa di sum up tadi dari Dian itu makanan penting banget, apa yang masuk itu
akan jadi darah kita, akan jadi daging kita yang selamanya ada di badan kita, dan itu mempengaruhi permintaan-permintaan kita ke Allah gitu. Doa-doa kita ke Allah akan dikabulkan atau enggak. Dan nggak sampai di situ, ternyata nggak cuma makanan loh. Itu tuh kita punya khususnya kalau dari kita, dari kami Idea ini adalah baju-baju, bahan-bahan yang digunakan, fashion itu sendiri, itu juga mempengaruhi halal lifestyle. Karena ternyata halal itu tidak berhenti di makanan saja. Lalu ada juga makeup, skincare, obat-obatan. Balik lagi, obat-obatan pun masuk ke dalam tubuh kita. Karena kan kayak sekarang vaksin ya Mbak, kontradiktifnya banyak banget gitu. Oh ini mengandung ini nggak boleh, ini ya itu aku juga jadi bingung, ini sebenarnya perang produsen doang atau gimana gitu kan. Nah, dan khususnya kalau untuk yang paling penting juga selain makanan adalah tadi uang kita ya, finance, uang kita yang udah kita usahakan dengan cara yang halal, tapi kalau kita tidak mengelola atau menyimpannya dengan yang halal, itu kayaknya sama juga bohong gitu. Jadi kayak hati-hatilah mulai sekarang teman-teman, kita sama-sama belajar. Kalau misalnya masih bingung, masih kurang paham, coba dicek, atau mungkin datang langsung ke CIMB Niaga Syariah di cabang-cabang terdekat teman-teman kalian. Aku yakin banget Mas dan Mbak di sana akan dengan senang hati menjelaskan what's the difference and apa benefitnya untuk kita semua. Karena tadi kalau aku bilang sih titik kritisnya tuh ada di akad gitu. Karena mau pinjam meminjam, mau nyimpen, mau investasi, deposito, semua tuh berawal dari akad. Jadi carilah dengan akad yang benar, insya Allah kalau kita sudah mengikuti dengan yang baik, ke belakangnya pun akan baik, insya Allah kita tidak akan dirugikan. Jadi sama-sama menyenangkan pihak 1 dan 2, siapapun banknya dan kita pun sebagai nasabahnya. Nah, balik lagi nih, aku punya quiz. Mudah-mudahan tadi teman-teman juga memperhatikan ya slide-nya Dian, karena itu udah pack banget, itu udah simple, dan penjelasan Dian pun sangat lengkap, dari Mbak Sasha pun lengkap. Nah, pertanyaan pertama, ini kita umumin pemenang quiz Q&A tadi. Oke, pemenang Q&A yang tadi udah dipilih oleh panitia dari kami Idea. Pemenangnya ada 1 Mbak Rininta, yang kedua Mbak Hesti Kusumaning Tias, yang ketiga Mbak Dita Kumala. Jadi tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang aku tanyakan langsung tanpa menyebutkan namanya juga ya. Nanti pemenang tersebut akan dihubungi langsung oleh tim dari kami Idea ya, teman-teman semua. Nah, kita masuk quiz yang sesi kedua ini gimana? Jadi langsung, oke, cepet-cepet langsung lagi di jawabannya taruh di kolom chat ya. Gampang lah ini mah. Oke, yang pertama. Apa saja kategori finance yang bisa mengandung titik kritis riba menurut pendekatan halal lifestyle yang tadi Dian sudah jelaskan? Ada 3, boleh sebutin 2 aja deh. Tadi titik kritis yang udah disebutkan oleh Mbak Dian di slide-nya, critical point of riba. Oke, ya udah ada pemenangnya, langsung dapet. Oke, Mbak Almira Siti Nandini, benar kan itu semua jawabannya? Thank you Mbak Almira. Oke, kita move on ke pertanyaan kedua. Nah, ini aku nggak tahu ya tadi udah disebut apa enggak, tapi kalau perhatiin iklannya udah pasti tahu sih. Sebutkan 2 platform digital banking CIMB Niaga untuk nasabah perseorangan. Ada 2, tadi ada semua di iklan, bener ya Mbak Sasha ya? Di videonya ada dijelasin semua loh itu. Betul, dan udah disebut juga di-mention sama Mbak Dian juga tadi ya, sebagai pengguna. Ya, sebagai pengguna itu gampang banget. Ayo, siapa yang mau jawab? 2 platform digital banking. Ini kayaknya kelebihan dari CIMB Niaga Syariah juga ya Mbak, dibandingin yang lain ya, kalau yang aku. Nah, tuh Mbak, M-Banking, nah, apa coba nama produk yang M-Banking nih? Aku boleh jawab nggak sih? Siapa tahu aku bisa dapat hadiah. Kayaknya udah ada nih, tapi ada 2 loh. Udah ada, tapi baru 1, baru menyebutkan 1 ya. Ini gimana nih? Boleh kah cuma 1 doang? Mbak Sasha boleh nggak 1 doang kalau yang disebut?
Satu lagi. Apa kita nunggu satu lagi ya? Aduh, si AMB klik. Nah, ini udah nih, ada nih Mbak Dita ya, Mbak Dita Kumala. Mbak Dita. Oke, Mbak Dita. Tapi Mbak Dita tadi udah menang. Jadi gimana? Namanya bukan Octoclick-nya Mbak sekarang. Octomobile. Ganti nama, betul. Betul, jadi ada penamaan baru, Octoclick. Nah. Gitu. Oke. Tapi mohon maaf, Satu lagi juga Mbak boleh kok. Dita itu udah menang di yang, benar nggak? Mbak Dita itu tadi sudah dapat di hadiah di yang Q&A. Kita boleh cari teman yang lain. Kalau gitu yang pertama kali jawab Octomobile aja ya. Karena kan Octoclick-nya dikasih tahu ya barusan. Mbak Intan Fakhri Fasya. Bener kan? Ya. Oke, nanti tadi yang aku sebut akan diumumkan. Nih pertanyaan terakhir. Waduh, ini juga harusnya tahu sih, ada di iklan. Tapi kita sebut nggak ya tadi? Sebutkan 2 jenis syariah card dari Syambi Niaga Syariah Google sekarang. Kalau belum tahu syariah card dari Syambi Niaga Syariah ada 2. Ada 2. Yang dua-duanya ini bisa dipakai dong ya Mbak buat promo dia ya. Betul, dan dua-duanya ini free annual fee seumur hidup. Seumur hidup. Oke, udah dijawab Mbak Kartika Sugih. Thank you. Terima kasih banyak Syariah Platinum dan Gold. Ini pinter-pinter semua ya. Oke. Nanti akan diinfo sama tim kami Idea hadiah-hadiahnya. Aku sekali lagi oke, kita mau ini udah selesai loh berarti. Kita udah selesai loh Mbak. Kok cepet ya? Emang kayaknya harus ada sesi berikutnya ya, Mas Irwan gimana nih? Tuh tadi juga banyak yang nanya hukum-hukum nanti. Oke, nanti mungkin aku akan teror Mas Irwan untuk gimana selanjutnya boleh kita adakan lagi dengan teman-teman, dengan tentunya dari Syambi Niaga Syariah juga, tapi dengan mungkin dengan expert yang lain yang bisa membuka apa nih? Pertanyaan terakhirnya. Oke, katanya ada bonus pertanyaan masih ada karena kita masih punya hadiah. Apa tadi pertanyaannya? Siapa yang bisa sebutin nama terakhir koleksi terbaru kami yang kemarin Mbak Karin live dari PIM 3? Harus lengkap ya nama koleksinya. Ini karena kami aja masih punya. Belum lengkap Mbak Lulu. Janika, apakah kemarin itu harus lengkap kan? Harus lengkap karena kita belum tepat Mbak. Belum tepat. Ayo dicek sekarang Janika apa? Karena kalau Mbak Diba, terima kasih jawabannya benar karena ini aku mau kasih tahu sedikit ya Mbak, ini Janika itu berentet banget. Janika tuh ada kemarin kita keluar Yaso yang sebelumnya ya 2 minggu sebelumnya kalau nggak salah kita keluar namanya Janika Yaso, ini kita keluar kemarin Janika Lina. Kayaknya masih ada lagi satu lagi surprise. Nah ini mungkin Mbak Irin boleh menceritakan sedikit Mbak Irin kenapa koleksi Janika nih banyak sampai akhirnya kita bisa kerja sama juga nih sama Syambi Niaga bikin promo. Mbak Irin. Mbak Irin di-unmute dulu boleh Mbak Irin? Assalamualaikum semuanya. Aku tadi agak keputus Tia, sorry. Gimana? Mbak Irin, boleh ini nggak sepatah 2 kata dikit sama menjelaskan nih kenapa sih Janika tuh banyak banget terus akhirnya kita bikin promo lah dengan Syambi Niaga nih buat teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih ya yang udah join di hari Sabtu pagi ini. Jadi si Janika ini tuh sebenarnya turunan dari koleksi kami First yang harusnya kita bawain di
Tokyo Fashion Week tahun lalu, tapi ya qadarullah kan kita pandemi, jadi kita nggak jadi berangkat. Karena memang waktu di Tokyo itu rencananya satu slot kita fashion show sendiri, jadi koleksinya cukup besar dan banyak. Waktu itu kita mempersiapkan kurang lebih kayak 40 looks gitu kalau nggak salah, jadi emang koleksinya banyak banget, dan si Janika ini sebenarnya masih ada beberapa motif yang kita belum keluarin gitu, tapi kayaknya kita hold aja karena koleksi Janika yang sekarang aja tuh udah banyak banget ya Tia gitu. Nah kalau inspirasinya sendiri si Janika ini tuh kebetulan Karin lagi suka hal-hal yang berbau Skandinavian, apa ya, yang folklore banget gitu, yang apa sih, yang benar-benar motif Skandinavian yang banyak di apa sih, vas-vas bunga, terus kostum-kostumnya suku-suku dari sana gitu. Jadi emang motifnya, tapi kalau misalkan mereka tuh lebih banyak dituangkan di bordir-bordir yang harusnya kita bawain di Tokyo itu, tapi kita ini tuangkan dalam bentuk pattern. Nah kalau misalkan dilihat patternnya itu ada beberapa, kita jadiin satu, dan apa ya, sangat ornamental. Nah aku awalnya agak khawatir karena apa ya, aku waktu pertama ngeliat tuh kayak aduh ini koleksi rame banget ya motifnya gitu, tapi ternyata setelah motif-motifnya digabungin tuh aduh cantik banget gitu. Nah di sini juga aku ngelihat ada salah satu tim desain kami nih yang ikutan hilang suaranya. Harapannya koleksinya bisa diterima sama kami people semua. Nah ya kan nih berarti aku mau nyapa juga tadi sama Mbak Dian, udah lama banget nggak ketemu sama Mbak Dian. Halo. Iya, udah lama banget nggak ketemu, terakhir kapan ya? 2 tahun yang lalu. Kamu jadi host deh kayaknya ya. Jadi Mbak Dian pernah jadi host salah satu event kami meet up juga di butik sebelum Dian berangkat ya. Iya benar. Iya sebelum Dian berangkat. Ada Mbak Lulu juga. Halo Mbak Lulu. Itu tuh acara kami people meet up tahun berapa ya Mbak Dian ya? 3 tahun lalu sih, soalnya sebelum aku berangkat kan itu kan. 3 tahun lalu ya. Ya, berarti udah lumayan lama juga ya ada acara kami people meet up ya sebenarnya. Bisa. Iya nggak berasa, soalnya setahun kemarin rasanya kayak sepi ya, nggak ada apa-apa, nggak ada event, nggak ada. Iya biasanya nih kalau udah masuk bulan Ramadan mau Lebaran itu berantat banget, apalagi kalau acara dari brand Muslim ya kan, itu udah pasti berantat banget. Nah tadi kalau kita dengar penjelasannya Mbak Irin, ini adalah salah satu koleksi yang sebenarnya akan dibawakan di Tokyo Fashion Week tahun lalu ya. Jadi makanya teman-teman buruan daftar, itu namanya CCIMB Niaga, untuk dapat promo-promo karena ini koleksi spesial loh berarti sebenarnya ya. Karena kan udah disiapinnya buat suatu Tokyo Fashion Week ya, qadarullah kita punya pandemi dan akhirnya dikeluarin sekarang. Jadi kayak jangan sampai nggak punya, karena mungkin tadinya tuh kalau dihadirkan cuma di Tokyo Fashion Week, keluarnya akan nggak tahu kapan loh ya kan, begitu bukan sih Bu Irin, kalau Fashion Week itu baru di tahun kapan itu akan keluar. Jadi teman-teman yang masih punya banyak waktu untuk daftar CMB Niaga Syariah Card-nya tadi. Terus kan Mbak Irin juga bilang tadi kalau kemarin juga kalau kita lihat live-nya Mbak Karin itu masih ada baju-baju yang belum full selesai, maksudnya produksinya masih berjalan. Makanya tadi CMB pun menawarkan di tanggal 7, 8, 9 Mei yang mana itu udah deket banget sama Lebaran. Jadi pas banget daftar sekarang, bisa dipakai nanti pada saat juga koleksinya udah lengkap. Jangan sampai ketinggalan karena itu benefit banget dari nasabah CMB Niaga Syariah. Dan tadi buat teman-teman yang kalau tertarik dengan program atau produk syariah dari CMB Niaga Syariah, bisa langsung WhatsApp, nomornya sudah ada di kolom komen, atau untuk langsung mengajuin
syariah card-nya itu udah dikasih link juga, itu udah gampang banget, tinggal one click away langsung daftar langsung jadi. Itu walaupun butuh proses, tapi pas kayaknya ya itu di 789 itu udah bisa. Nah, aku karena waktu juga, terima kasih banyak untuk semua teman-teman, untuk kami people, khususnya untuk Mbak Dian, Mbak Syasha, mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan aku sebagai host hari ini. Semoga acara ini banyak memberikan manfaat untuk teman-teman semua, semoga kita bisa semoga seriesnya di-approve sama Bu Bos dan Pak Bos yang ada di sini. Karena walaupun ngobrol kayak gini, kayaknya aku banyak banget dapat insight. Mudah-mudahan teman-teman sama merasakan yang aku rasakan hari ini ya, ilmunya bertambah. Bukan cuman sekedar jadi nasabah, bukan cuman sekedar jadi loyal kami people, tapi kita punya sesuatu di ke dalam kebersamaan kita di kami gathering ini. Nah, jangan lupa juga teman-teman yang hari ini hadir tuh punya privilege, punya keuntungan untuk dapat fast track tadi mengurus syariah card-nya. Dan manfaat promo-promo yang tadi juga udah disebutin juga sama Mbak Syasha ya, ada diskon 250.000 dengan minimum pembelanjaan 1 juta di seluruh kami PIM, cuman di kami PIM itu dengan syariah card, makanya daftar sekarang. Terus kalau yang udah punya langsung, nah tuh langsung hadir posternya, diskon 100.000 dengan minimum pembelanjaan 800.000 di seluruh kami store untuk transaksi dengan syariah card lagi-lagi di selama bulan Ramadan, dan nanti gongnya adalah 250.000 dengan minimum pembelanjaan 1 juta rupiah di seluruh kami store, semua cabangnya, untuk transaksi dengan syariah card-nya 7, 8, 9 Mei menjelang Lebaran. Pas banget buat beli baju, karena Janika Lina ini sarimbit, jadi bapak, ibu, anak yang cewek semua dapat, apalagi yang ibu kayaknya dikasih banyak model deh, jadi boleh kali ya kalau udah punya syariah card, yang ibu beli 2 atau 3 model gitu kan, ya kalau bapak sama anak pasrah aja kan ngikutin ibunya, biasanya kan kayak gitu ya. Nah, sebelum kita tutup, kita boleh ya dibuka semua kameranya teman-teman, kita foto bersama. Oke, siapa yang buka kameranya silahkan. Udah nih. Yuk, siapa Mas Ridwan ya? Mas Ridwan boleh dikasih aba-abanya. Masih nunggu yang masih oke, kita tunggu dulu. Mungkin malu-malu ya, mungkin minggu pagi pada belum siap gitu, Sabtu pagi. Oke, tahan dulu. Oke, sudah Mas? Udah, oke. Terima kasih banyak semuanya, Mbak Dian, Mbak Syasha, teman-teman kami people yang sudah hadir. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bertemu di kesempatan berikutnya dan kita bisa menggali lebih banyak lagi ilmu dari teman-teman semua. Kalau ada apa ya namanya saran, masukan, pengen temanya apa sih gitu, atau siapa sih yang bisa dijadiin narasumber, mungkin kita punya akses ke sana, boleh teman-teman di DM di kami idea. Tapi sekarang sih aku kayaknya pengen lanjut, mungkin besok bisa bersama para founder kali ya Mbak Sasa ya. Jadi kayak kita ngulik ada apa sih di balik kami gitu. Dan dengan Niaga Syariah juga tentunya. Selamat siang, selamat berakhir pekan bersama keluarga semua. Sehat-sehat selalu. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas.